Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'it tabi'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon ampun dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri kita dan juga dari perbuatan-perbuatan yang salah. Barang siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Dan siapa orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Karena pada hari ini Allah telah mengetuk hati kita, membawa diri kita untuk kumpul bersama-sama di masjid ini, di Masjid Al-Mi'raj ini, untuk bersama-sama duduk tersimpu mendengarkan khutbah Jumat. Kita sama-sama datang ke sini untuk memenuhi panggilan Allah. Ketika Allah memanggil kita,
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, apabila kalian semua diseru, diajak untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah, maka bersegeralah kalian untuk datang ke masjid. Maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Dan tinggalkan semua aktivitas. Tinggalkan semua kegiatan. Karena apa? Kita datang ke masjid itu adalah lebih utama dari seluruh pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini. Mengingat Allah dan melaksanakan sholat Jumat pada saat ini adalah nilainya lebih baik dibanding dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika seandainya kita semua mengetahui dan memahaminya. Dan alhamdulillah pada saat ini kita datang ke masjid ini dan kemudian kita mendengar lantunan suara azan dengan kalimat pertama yang dibacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya Allah lah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kemudian setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan kalimat itu kita diingatkan agar kita bisa meluruskan tauhid kita, meluruskan keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian setelah itu kita diajak dengan kalimat hayya 'alas shalah. Mari kita melaksanakan sholat. Kemudian bukan hanya itu, ada kalimat yang luar biasa. Setelahnya hayya 'alal falah. Mari kita menuju kebahagiaan. Mari kita mencapai kemenangan. Mari kita raih kesuksesan. Artinya di situ dijelaskan bahwa dengan sholat itu akan membawa kita kepada kemenangan. Sholat itu akan membawa kita kepada kesuksesan. Luar biasa. Di zaman sahabat Rasulullah mendidik para sahabat dengan tekunnya sehingga mereka memiliki keyakinan yang kuat, memiliki iman yang teguh. Dan mereka yakin dengan apa yang dia kerjakan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang berjuang di siang hari, tetapi malam hari dia tunduk kepada Allah. Bahkan Rasulullah sendiri pun sampai bengkak kakinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sholat. Karena Rasul yakin bahwa sholat akan mengantar kita kepada kesuksesan. Alhamdulillah, hari ini kita bahagia karena kita telah mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Kita sejenak berhenti walaupun mungkin kita ada keperluan yang sangat penting. Tapi kita sempatkan untuk mengingat Allah dengan melaksanakan ibadah sholat Jumat ini. Insya Allah, Allah akan melimpahkan pahala yang banyak untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa waktu berjalan begitu sangat cepat. Hari ini kita memasuki Jumat pertama ada di bulan Rajab. Tanggal 1 Rajab kemarin saya sedang berada di Mekah Al-Mukarramah. Tanda tak datangnya tanggal 1 Rajab, biasa di Mekah itu ada lampu, ada gedung yang paling tinggi, ya, di atasnya ada lampu, dan kemudian lampu itu biasa dinyalakan sebagai tanda datangnya tanggal 1 Rajab. Tanggal 1 bulan Rajab ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rajab itu adalah termasuk
ke dalam 4 ya bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Rajab ada banyak peristiwa yang terjadi dialami oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah pada bulan Rajab itu adalah merupakan mulai ada kabar gembira Siti Aminah mengandung. Nabi Muhammad mulai dikandung, ada di dalam kandungan rahim ibunya Siti Aminah. Kemudian di bulan Rajab juga adalah bulan dilahirkannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian di bulan Rajab juga pernah terjadi satu peperangan, yaitu perang Tabuk antara kaum muslimin melawan imperium yang sangat besar dan berkuasa pada saat itu, yaitu Romawi. Dan sungguh luar biasa, di perang Tabuk umat Islam dengan kekuatan seadanya bisa menjadikan tentara Romawi saat itu meninggalkan peperangan. Ya, bisa dimenangkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Kemudian di bulan Rajab juga, ya, yaitu bulan di mana saat itu terjadi kemenangan atau perebutan kota Palestina oleh Sultan Solehuddin Al-Ayyubi, terjadi di bulan Rajab. Dan kemudian yang sangat terkenal dan kita kenal, bulan Rajab itu adalah di mana pada saat itu terjadinya Amul Hazni, bulan duka cita, di mana pada saat itu Rasulullah ditinggalkan oleh paman tercintanya, yaitu Ali bin Abu Thalib. Kemudian setelah itu di bulan Rajab juga Allah mengangkat Rasulullah ke Sidratul Muntaha untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk Allah ingin memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin tunjukkan eksistensinya di hadapan kita, bahwa Allah maha hebat, Allah maha besar. Dengan perantaraan Isra dan Mi'raj, memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian panjang cerita tentang Isra Mi'raj. Akan tetapi pada khutbah Jumat kali ini mungkin secara singkat saya ingin gambarkan kenapa Allah memberangkatkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang mengalami Amul Hazni. Rasulullah sedang berada di dalam duka cita yang sangat dalam. Orang-orang yang senantiasa dijadikan tumpuan tempat bergantung dan berlindungnya saat itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah, orang yang senantiasa memberikan ketenangan, kenyamanan kepada hidup Rasulullah. Apapun permasalahan yang ada dan dialami oleh Rasulullah, ketika Rasulullah ceritakan kepada Siti Khadijah, kalimat-kalimat yang diberikan oleh Siti Khadijah saat itu begitu sangat menenangkan dan menenteramkan hati. Maka dari itu, ketika Siti Khadijah meninggal, Rasulullah meneteskan air mata. Dan kemudian dalam hatinya terbesit, kepada siapa lagi aku akan mengeluh, kepada siapa lagi
aku akan ceritakan keluh kesahku. Kepada siapa lagi aku meminta tolong? Siti Khadijah adalah konglomerat besar di suku Quraisy pada saat itu. Semua hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sosok Siti Khadijah adalah orang yang luar biasa di pandangan Rasulullah. Dan ketika itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu pun Rasulullah ditinggal oleh pamannya Abu Thalib berturut-turut. Sudah sedih, kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib lah yang melindungi Rasulullah dari kekejaman orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tidak berani menganiaya kepada Rasul karena saat itu ada Abu Thalib. Mereka mungkin merasa takut dan malu dengan adanya Abu Thalib. Tapi sekarang semua tempat bergantung Rasulullah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Rasulullah merasa kepada siapa lagi saya bergantung, kepada siapa lagi saya meminta tolong. Dan Allah ingin tunjukkan kepada Rasulnya bahwa engkau jangan bergantung kepada Khadijah, engkau jangan bergantung kepada Abu Thalib, bergantunglah engkau kepadaku. Kata Allah. Maka dari itu Allah tunjukkan kekuasaannya, kehebatannya dengan dibawanya Rasulullah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dan kemudian sungguh luar biasa dalam perjalanan Isra Mi'raj ini panjang jika diceritakan, tetapi intinya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu bisa naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu hanya bisa dinaiki oleh Rasulullah. Malaikat Jibril pun tak mampu untuk naik ke sana. Karena jika malaikat naik ke Sidratul Muntaha, mungkin tubuhnya akan terbakar. Tetapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah sehingga bisa naik ke sana. Dan kemudian Rasul berucap kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul mengucapkan salam. Dan kemudian salam Rasul pun dijawab oleh Allah. Dan kemudian Allah saat itu memberikan amanah kepada Rasul berupa tugas, yaitu melaksanakan sholat 50 waktu. Awalnya Rasulullah menerima perintah sholat adalah 50 waktu. Dan kemudian setelah itu Rasulullah turun ke bawah dan ketemu dengan Nabi Musa. Mendapat apa engkau ya Rasulullah? Saya mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Balik lagi engkau Muhammad. Mungkin umatmu akan banyak yang kafir. Umatmu akan banyak yang berdosa. Dengan beban itu mintalah keringanan. Akhirnya Allah memberikan amanah kepada Rasul. Tugas kepada Rasulullah. Yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Ini sungguh luar biasa. Perintah sholat adalah perintah yang istimewa. Perintahnya pun bukan diberikan di dunia, di bumi. Tetapi Allah sengaja perintahkan memanggil Rasulullah untuk menerima perintah sholat ini di Sidratul Muntaha. Artinya kedudukan sholat begitu sangat penting dari ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu min a'malin nasi fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah bukan hajinya, bukan umrohnya, bukan zakatnya, tapi salat. Idza saluhat, apabila salatnya baik, saluhas sairu amali. Salat maka amal yang lain akan kebawa baik. Wa idza fasadat, tetapi kalau salatnya jelek, fasadatis sairu amali. Amal-amal yang lain pun akan menjadi jelek. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga sholat kita. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj ini senantiasa harus menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa melihat kebesaran Allah. Allah lah yang maha gagah. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Allah juga yang membolak-balikan nasib kita. Allah juga yang senantiasa memberikan ketenangan, ketentraman pada batin kita. Allah juga yang memberikan kemudahan pada perjalanan hidup kita. Maka dari itu, kepada siapa lagi kita akan bergantung kecuali hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Tidak ada tugas lain dalam hidup ini kecuali kita menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada kewajiban yang lain yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini kecuali kita menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itu hadirin, mudah-mudahan setiap waktu-waktu yang kita lalui, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam kehidupan ini, mudah-mudahan bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan juga memberikan taufik pada kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan bapak kami, ampuni dosa kaum muslimin baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Ya Rabb, terima kasih Engkau telah ketuk hati kami sehingga kami bisa menunduk, bisa bersujud kepadamu untuk melaksanakan ibadah kepadamu, melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Ya Rabb, terimalah ibadah kami sebagai bukti bakti tanda syukur kami kepadamu ya Allah. Ya Rabb, kami pun mohon kepada kamu ya Allah, agar Engkau senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa selalu ingat kepadamu dan kami sadar terhadap seluruh kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Rabb, kami akui kami adalah hamba-Mu yang lemah. Kami tidak memiliki daya dan kekuatan apapun tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Maka dari itu kami mohon ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kami ya Allah. Keluarkan kami dari kesulitan-kesulitan kami ya Allah. Keluarkan kami dari kesulitan-kesulitan kami ya Allah. Mudahkanlah, berikanlah kemudahan dalam hidup kami ya Allah. Rabbana, kami yakin Engkaulah yang maha gagah. Engkaulah yang maha pengasih dan juga maha pengampun. Ampuni dosa kami ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, yang salah itu salah ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami agar kami menjadi hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa selalu ingat kepadamu dan juga selalu komitmen di dalam melaksanakan kewajiban kepadamu ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
La ilaha illallah. Diluruskan dan juga dirapatkan safnya untuk mencapai keutamaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن
يفعل ذلك يلقى أثاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.